Waktu itu kan cuaca lagi mendung tuh. Ah, Awalnya cuaca lagi mendung itu ada geledek-geledek gitu lah petir gitu kan. Kalau yang petir, wah kesannya nggak terlalu iya, ini gitu kan. terlalu hebat. Eh, Kalau Halilintar udah ada nih, iya, kalau halilintar kan udah ada udah gitu ada. kan. Kalau petir juga udah ada, kalau nggak salah Ah, petir itu udah ada. Yang nggak ada apa ya? Oh, ya udah deh geledek gitu kan. ah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Salam. warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi sama Fahmi di sini di podcastnya Karyawan Cerita Kita. Cerita Kita podcastnya Karyawan. Kembali sama aja sih kayak gitu lah. Nah, pada kesempatan kali ini kita undang eh, divisi travel lagi. Kenapa sih travel? Karena kayaknya orang-orang yang free itu dia kayaknya ya. Tapi kan nggak tahu juga. Mungkin ya itulah yang bisa saya undang tuh di sini ada Ayoge dan Kang Sule. Sebelum ke perbincangan yang berat-berat nggak Iya, usah. santai aja. Santai aja. Santai aja. Kang Sule itu emang nama aslinya Kang Sule. Kalau nama asli itu sebenarnya Eman Setiawan ya. Emang Eman Setiawan. Jadi dapetnya Sule dari itu mana? waktu gue SMP. Waktu gue SMP dulu itu SMP kelas 1 itu nama gue itu Bora. 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 Karena menurut gue ya julukan lah. Nama Julukan. panggilan ya biasanya. Iya, nama panggilan. Kelas 3 itu gue ganti jadi nama Sule. Oh, lu ngeganti sendiri apa ada orang? Ganti sendiri. Oh, Itu nama-nama gue sendiri. Hmm. Jadi kan biasanya kalau nama panggilan itu dikasih dari orang. Kalau lu mah sendiri gitu. Sendiri gue ganti. Karena zaman ya kalau waktu zamannya sekolah tau sendiri lah, kadang-kadang ada nama punya brand sendiri lah, ibaratnya Iya. seperti itu. Ini kayaknya orangnya yang suka ngelawak sama kayak Sule yang di sana. Berarti sebelum Sule Perkitio naik itu Gue dulu ada. sebenarnya, gue dulu. Harusnya gue dulu itu. Cuman berhubung beda ya. Beda. Iya Beda namanya nasib. sih Ya, sama, beda tapi nasib. nasibnya yang beda. Beda kan. Beda sih. Ya, kalau Ayogi sendiri nama Emang nama asli sih. nama asli Ya, nama asli dari kecil itu nggak pernah ganti-ganti nama. dari orang Iya, tua. dari orang tua. Jadi benar-benar. Tapi pernah nggak punya panggilan lain gitu? Kobra dia panggilannya. Punya panggilan paling kalau temen dekat itu manggilnya Igoy ya dibalik gitu. Igoy dulu waktu zaman sekolah. Ego. Kalau sekarang kan punya brand nih, punya brand sendiri gitu kan. Iya, punya YouTube sendiri. Ya, Yogi Gledek gitu di YouTube-nya. Gledek itu gimana tuh? Dari mana tuh? Itu sebetulnya Kisah iseng berikutnya. ya. Jadi Kisah waktu berikutnya adalah waktu itu kan eh, waktu di PK3 itu kan orang-orang punya brand tuh di YouTube-nya itu misalkan kayak yang lain gitu kan. Ada brand di belakangnya. Waktu itu sama Sepatan, waktu itu berdua tuh sama Sepatan. Bang lo bikin channel dong katanya. Iya tapi kan harus ada nama gitu kan, harus ada yang unik gitu, namanya apa gitu kan. gila deh. Kata dia sih Yogi Cendol katanya. Ah, nggak seru. Yogi Cendol. Keren nembak. Waktu itu kan cuaca lagi mendung tuh. Awalnya cuaca lagi mendung itu ada geledek-geledek gitu lah petir gitu kan. Kalau yang petir, wah kesannya nggak terlalu ini gitu kan. Terlalu hebat. Kalau Halilintar udah ada nih. Iya, kalau halilintar kan udah ada Udah gitu ada. kan. Kalau petir juga udah ada, kalau nggak salah petir itu udah ada. Yang nggak ada apa ya? Oh, ya udah deh geledek gitu kan. Bayo dengan nama brand Yogi Geledek. Ya, alhamdulillah YouTube-nya udah jalan, cuman mungkin di beberapa bulan terakhir ini belum belum Aktif ada lagi. lagi, belum aktif lagi Oh. karena lagi nyiapin Sesuatu nih. ya pertama mau beli alat dulu ya, ceritanya mau beli alat dulu biar jalan lagi karena di apa sih di konten-konten yang awal itu masih banyak kekurangan dan mau untuk next selanjutnya mungkin akan dilengkapi dengan beberapa alat lagi. Nah, boleh nih yang nonton juga subscribe YouTube channelnya
Yogi Gledek. Iya, Tapi jangan lupa subscribe Smart Life Indonesia juga gitu kan. Subscribe aja nanti. Di sana banyak mungkin keseruan-keseruan Ayogi kayaknya. Nggak tahu ngapain tuh kontennya, bisa dilihat aja deh. Langsung aja lihat di channelnya. Nah ini kan Ayogi ini udah berkeluarga ya. udah punya anak 2. Alhamdulillah udah punya anak 2. Istri? Istri 1. Istri 1 aja. Jangan berat. Ya nambah. Kali-kali mau nambah. Enggak lah. Satu aja. Enggak lah. Satu aja dulu. Satu aja nggak habis-habis. Satu aja nggak bisa habis. Ya, nggak habis-habis. Kecuali kalau udah habis mungkin baru. Yang bilang habis, men. Ya, satu aja cukup gitu lah. Satu juga cukup ya udah. Kalau Sule, Kenapa? udah ini kan udah berumah tangga. Alhamdulillah. Ya. Ini yang diwawancarai sebenarnya orang-orang yang lebih kalau tua kasar banget, Ri. Jangan lebih tua, lebih dewasa gitu. Lebih dewasa lah. Lebih dewasa. Tua kan gue masih muda, men. Nah, jadi ya kita harus ambil pelajarannya dari yang berpengalaman lah gitu kan. Nih gue kan belum berumah tangga gitu. Nah, tapi yang pengen gue tanya ini, sebelum masuk ke Smart Life Indonesia ini, sebagai apa sih asalnya dulu deh? Pernah kerja nggak? Kalau kerja sih ya namanya kerja di kantor itu gue baru di sini doang. Kerja Jual, kantor. ya. Dulu itu karena emang apa ya, nggak ada, bosen lah ngelihatnya gitu ya kalau di kantor itu. Gue jiwa lapangan lah ibaratnya. Dulu itu sama, gue punya, sebelum gue sini itu gue kerja bareng sama teman gue, si Andre. Jadi dia punya borongan, ngambil borongan dari listrik, gue yang indexing. Jadi nge-indexing ini ngedata KWH satu-satu. Misalnya satu gardu itu ada berapa titik, ada berapa tiangnya berapa, ada jalur akses ke kilometernya itu berapa, ya seperti itu. Dulu itu sempat seperti itu. Sebelum si Andri merit sampai udah merit, dia nggak ada kerjaan lagi tuh. Nggak ada kerjaan lagi. Kerjaan gue itu sama si Andri sama saudara gue ke kebun, bikin saung nggak jelas lah ibaratnya. bikin kayak gazebo kalau di sini. Gitu. Seperti itu bikin sampailah jadi, sampai si tanah itu jualnya mau dijual itu mahal lah, seperti itu. Gue hargain itu saung itu, gue hargain sama dia si Andri karena apa ya, pernah ngebangun lah gitu. Begitu bangganya dengan ngebangun seperti itu, hasil berdua gitu. Ya udah seperti itu, karena udah apa yang namanya udah nggak ada kegiatan lagi, nyokap mungkin bilang sama saudara di sini. Ya, mungkin nyokap itu risih lah ngelihat anak-anak, nggak jelas seperti itu, kelantang kelinting nggak jelas seperti itu. Suruhlah ke sini. Dulu itu kalau nggak salah bulan April apa Maret tuh, tanggal 16-an gue kesini. Gue niatnya tahun 2019. Gue niatnya itu nganter si Andri sebenarnya, nggak ada ingin mau ikut gitu. Iya gitu, karena yang di otak gue itu di kantor itu bete lah ngelihatnya gitu ya. Ngerokok nggak bisa, ibaratnya seperti itu. Udah nutup mental sendiri sebenarnya. Sedangkan gue nggak, apa sih basic gue kan kalau di kantor orang biasa itu pakai megang komputer. Gue komputer aja nggak bisa gitu kan. Yang gue sekolah itu apa tuh, dapatnya ilmu berantem doang kalau waktu zamannya sekolah gitu. Jadi waktu itu ditanya langsung sama si ibu sendiri, lu mau sekalian masuk gak, bisa nggak katanya. Bisa gitu, tapi inget-inget lupa gue gituin aja langsung. Ya udah besok masuk. Gue masuk tanggal 17-nya itu kan gue bingung ya. Mau ngapain? Gue sama si Ardi itu bingung. Mau ngapain? Kerjaan gue itu cuman ngabisin kopi sama rokok doang. Ngopi ngerokok itu.
seperti itu doang ya. Sampailah dibentuk travel. Dulu itu gue masuk di divisi travel itu cuma 3 orang, gue, si Andri, sama Komar. si Sesebut Komar. Komar. Ya, Bah Komar. Jadi dulu itu Bah Komar. Bah Komar ini sosok apa ya? Orangnya baik sih kalau orang. Misterius. Orangnya Misterius. baik. Kalau dia jadi Bah Komar itu tangan kanannya bos dulu itu. Bolehlah dianggap seperti itu karena kalau eh, ada kebutuhan apa, keperluan apa kemana, eh, Komar lah yang jadi ininya. Ikut terus ya. Nah itu kan tadi Kang Sule bilang mungkin orang tuanya ya bilang Iya. ke sini bahwa saudara ya ikut kerja lah gitu. Nah itu kan tanpa mungkin apa ya keinginan dari Kang Sule sendiri gitu. Apakah itu sebuah keterpaksaan atau ya udahlah gue jadi ikut gabung di sini itu gimana tuh Ini rasanya? jadi ikut gabung mah ya sebenarnya nggak ada pilihan, nggak ada pilihan. Orang nganggur. Ya daripada sebenarnya nggak ada kegiatan lagi gitu, Iya iya iya. nggak ada kegiatan. Jadi lagi. gak ada pilihan ternyata masuk ke sini itu gara-gara gak ada pilihan. Dia mentok sebenarnya. Kalau Yogi sendiri ya masuk ke sini apakah sama nggak ada pilihan ataukah emang banyak nih pilihan tapi cocoknya di sini mungkin? Oh gimana? Kalau dulu awalnya di sini itu kan Kasus. ya salah satunya itu. Jadi kan waktu ke sini itu Ada sebuah masalah dulu tuh. ya waktu itu ya Era proklamasi. Jauh banget 1945 proklamasi. eh waktu itu di awal itu kan sebelum masuk sini kan member ya. Sempat jadi member ya, sempat jadi member. Jadi sama ibu udah kenal lama gitu kan, sempat jadi member juga. Nah, ceritanya ke sini itu karena emang eh, mungkin udah ada sama kayak Kang Sule ya. Jadi udah nggak ada pilihan. Karena sebelum ke sini itu kan eh, sebetulnya waktu itu masih kerja sih, masih kerja posisinya masih kerja karena ada accident lah. Nah, karena accident yang tiba-tiba harus resign ya karena beberapa hari nggak masuk ditanyain terus ya udahlah resign aja gitu kan di sebuah perusahaan. Betulnya nggak ada masalah di perusahaan itu, nggak ada masalah karena sayanya yang bikin masalah. Saya sendiri yang bikin masalah, yang nggak masuk hampir seminggu lebih lah kalau nggak salah, seminggu lebih. Dan mau nggak mau dengan peraturan perusahaan itu 3 kali, kalau 3 hari berturut-turut itu nggak ada keterangan, yang ada mengundurkan diri lah di situ. Ya udah, di situ saya bilang mengundurkan diri. Itu sebulan kalau nggak salah mah. Malah waktu saya mau ngambil fakelaring juga itu nggak bisa, sempat nggak bisa untuk ngambil fakelaring karena ya dibilangnya kabur kan, kabur. Tapi untungnya saya kenal dekat sama manajer ya, manajer perusahaan tersebut. Jadi alhamdulillah dipermudah untuk surat fakelaringnya itu. Surat pengalaman kerja. Iya, ya, surat ya, pengalaman kerja mungkin ini itu akhirnya keluar. ya, itu bisa lagi di Nah luar. pas masuk ke sini itu ya lagi galau lah, lagi galau karena Galaunya bukan cinta kan? bukan. Jadi di tempat yang dulu sudah keluar, terus di yang maksudnya mau realisasi nggak jadi, ya otomatis lah di situ ngambang lah. Ya. Itu realisasi apa nih? Jadi Kadang kepo gue. jadi Kadang jadi dulu itu ada proyek lah ya. Oke. Jadi dulu itu ada Sebuah proyek. bukan itu, mega proyek. Mega kayaknya besar banget ya. mega proyek. Mega proyek. Mega proyek itu kita bilangnya itu untuk infrastruktur. Oke. Iya, infrastruktur waktu itu untuk bangun jalan ya. Ceritanya untuk bangun jalan di awal itu cerita. Jadi infrastruktur untuk bangun jalan di sebuah Pemukiman. bukan di sebuah kota, cuman untuk jalan penghubung. Nah, Jalan penghubung itu antara 2 kota dan itu memerlukan sebuah biaya yang sangat besar. Itu realisasi di awal. Rela terjunlah ke sana. Oh inilah kontraktor gitu kan, di awal kontraktor.
Jadi karena kebetulan orang yang bawa saya juga sih dia seorang konsultan ya, konsultan juga, dan ya dan dia sudah menangani beberapa proyek sebelumnya ya, sudah menangani beberapa proyek sebelumnya. Ya udah saya coba di situ kan, wah ini peluang gitu kan, dalam hati gitu kan, Bisnis gitu. lah. Peluang gitu kan, kontraktor nih bangun jalan, istilahnya hal yang apa sih yang belum pernah dialamin gitu kan, hal Oh, yang belum pernah dialamin. Singkat cerita datanglah ke sana, itu ternyata lain, itu lain. beda. Ya, jadi itu kayak sebuah investasi. Sebuah investasi di mana kita harus mengeluarkan dana berapa sekian dan profit itu sekian gitu kan. Saya di sana nggak lama, cuman kurang lebih hampir 2 bulan. 2 bulan Iya, doang, 2 bulan di situ karena merasa nggak apa sih, nggak efektif lah. iya nggak efektif dan nggak ada hasil juga, akhirnya pulang. Hmm. Nah pas pulang itu bingung nih mau kemana. Dulu sempat di Bandung tuh bertahan karena eh, anak istri itu diungsikan ke Bandung, Oh, diungsikan ke gitu. Bandung. Di Bandung kurang lebih 3 bulan, 3 bulan, 3 bulan udah ngelamar ke sana ke sini. Sempat tuh ada terima tuh jadi marketing mobil. Nah, Ya, marketing mobil Toyota di situ. Cuman ya kita ditarget, target nah, itu target itu penjualan. jadi target penjualan. Jadi selama 3 bulan kalau nggak salah, 3 bulan training ya, training 3 bulan. Kalau nggak nyampe target itu langsung di out itu, minimal satu lah. Ngeri kali ya. Iya, pernah jadi marketing mobil juga, cuman saya nggak, karena baru beberapa, nggak tuntas sampai 3 bulan, karena pikirnya jualan mobil harganya lumayan ya, Iya. harganya lumayan, sedangkan kebutuhan orang itu kan nggak terlalu eh, apa sih, nggak terlalu, paling cuma orang-orang tertentu ya yang waktu itu pikirnya yang butuh untuk mobil. Sempet jualan di itu, buka stand kayak di mall kayak gitu, terus Oh, event-event iya. kayak gitu. Cuman kok kayaknya ngerasa kok susah ya gitu kan, ngerasa susah-susah, mungkin belum tahu ilmunya juga ya, belum tahu ilmunya. Cuman senangnya di situ itunya cakep-cakep ya, jujur ya, Nah, untuk SPG-nya itu ya tau lah, kalau kalau yang mungkin yang pernah di mobil itu. Otak lu cewek. Kalau bagian cewek kenceng dia nih. nah terus kan tadi banyak nih kayak ya mungkin mega proyeknya gagal ya kan Ah, antara penghubung kota tadi ya. ah. Itu kotanya kota alam dunia dan alam gaib bukan sih? Kalau itu masih di Jawa Barat. Masih di Jawa Iya, Barat. masih di Jawa Barat, Tatanet gitu kan. Ada sebuah kota itu masih di Jawa Barat. Dan di sana itu sebetulnya saya nggak banyak, cuman intinya itu gimana ngedatangin investor sih. Oh, jadi Iya, afiliator ya iya, bahasanya kalau sekarang. untuk mendatangkan investor dengan menjelaskan proyek yang lagi dikerjain seperti itu. Nah, eh sekarang kalau Ayogi masuknya itu dari kapan? Dari tahun berapa? Masuk sini kalau nggak 2020 salah ya. 2019. 20 kalau nggak. Kita Agustus 2019 kalau nggak salah. Agustus apa September lah antara. Iya, 2019 enggak hampir beda 2019. berapa bulan doang ya sama Kang Sule gitu. Iya, selisih 2 bulan sama siapa ya? Siapa Oh, itu maaf Desember. Oh, berarti Kang Sule sama Andri, Yogi Ah, baru Bang Pei. iya, itu. Jadi nggak barengan Oh, nggak untuk barengan masuknya. semua. Nah, itu masuk ke sini tuh caranya gimana? Ketemu. Caranya waktu itu kan sempat jadi member member ya, sempat jadi Ah, member. Nah, datanglah sempat itu. Waktu datang ke sini sebetulnya itu emang kan waktu itu ada yang booking ya ceritanya. Ingat-ingat flashback dulu itu waktu ada yang booking di sini, posisi itu lagi nggak punya duit lah, lagi nggak ada uang gitu kan. Lumayan lah gitu kan, ada uang, uang booking itu dapat. Ya di situ sekalian ngobrol lah sama ibu itu, cerita yang nanyain kemarin gimana, aduh nggak jelas. Terus sekarang ngapain?
nyari gitu kan. Ya udahlah langsung ngomong bisa nggak ikut kerja di sini gitu kan, karena lagi posisi lagi butuh kerjaan juga. Nah di situ cerita bla bla bla, dan ya udah kalau gitu besok masuk katanya. Nah pas besoknya masuk bingung mau kemana gitu kan, kemana katanya. Iya itu sempat ditawarin sih mau ke properti apa ke travel. Properti, kalau properti kan emang maksudnya dulu kan sempat jadi member juga kan, jadi tahu lah. tahu ya untuk prosesnya tahu. Duduklah di bawah gitu kan. Awalnya sih sebetulnya ya masuk ke travel itu saya ngelihat si Andri waktu itu dia lagi desain kalau nggak salah desain gambar, eh, bikin brosur atau apa kalau nggak salah. Player, bikin Katalog. player. Iya bikin flyer dulu tuh bikin flyer. Sebetulnya itu saya masuk travel itu pengen bisa itu. Jadi nggak tahu itu travel itu seperti apa, itu nggak tahu. Jadi maksud travel itu kan sebetulnya saya ingin ngelihat, ingin bisa desain, intinya sih ke sana. Nggak tahu misalkan travel itu ada tour atau ada Banyak ya. ada yang lain-lain, itu enggak. Di awal itu cuman pengen bisa desain nih kayak gini gitu kan. Soalnya kan otaknya itu waktu itu mikirnya bisa desain gambar gini, bisa jual produk, bisa jual kaos gitu nih, mikirnya ke situ dengan kita bisa ngedesain sendiri gitu kan. Iya. Banyak hal yang bisa Iya, dilakukan. intinya kita bisa buka tempat usaha. Awalnya cuma itu aja sih masuk travel, jadi nggak kepikiran untuk jalan-jalan atau apa, enggak.